نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة gitu ya, yang sayang ngadepnya ke sana, yang ibu-ibu ngadepnya ke sini, yang dari sana ngadepnya ke sini ya. Kalau memang Ka'bahnya di sini gitu ya, jadi makanya nggak salah kalau sholat di Masjidil Haram mau muter ya. Ada nggak sholat di masjid lain yang muter? Nggak ada, ngarang ini ya. Jangan coba-coba di Masjid Nabawi dia muter, nggak bisa. Mau muterin makamnya Rasul nggak boleh, aneh kamu, nggak sesuai syariat ya. Harus tetap ngadep ke arah kiblat. Kiblatnya di Masjid Nabawi mana? Lurus sih, semuanya lurus, nggak ada yang muter-muter ya. Hanya satu di dunia ini, satu masjid yang cuma muter kalau memang sholat, yaitu Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat umroh, lain, walaupun wa'afiyah. Yang udah mudah-mudahan bisa berangkat lagi, yang belum mudah-mudahan Allah segera berangkatkan dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur mudah-mudahan. Doa terus, minta terus sama Allah, nggak ada salahnya ya Bu ya. Duh saya pengen banget, oh nggak ada salahnya. Kapan aja Allah kalau memanggil bisa. Berapa banyak orang yang kaya punya duit tapi nggak dipanggil-panggil ya, karena nggak punya niat, nggak kepengenan, ya udah nggak dipanggil. Berapa banyak orang yang nggak punya dipanggil sama Allah ya, dengan kuasanya Allah. Jadi nggak ada yang jadi doa terus, minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya diberangkatin umroh, mudah-mudahan saya bisa berangkat pergi ke tanah suci haram, ke Madinah gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah yang kedua adalah jihatul kiblat.
Ya, jihatul kiblat adalah menghadap ke arah terdekat dari Ka'bah. Ya udah. Jadi satu jalur, satu arah semuanya ya. Kita di sini masjid ngadepnya ke arah sana. Ibu-ibu udah niat duduk di masjid ini udah niat i'tikaf belum? Ada yang belum? Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita dapat i'tikaf, dapat belajar dan semuanya. Di masjid ngadepnya ke sana, ya udah berarti sholatnya ngadepnya ke sana. Saya ngadep ke sini, sah apa enggak? Ibu-ibu mencong misalkan miring ngadepnya ke sana, sah apa enggak? Harus lurus, ya. Jadi sesuai arah kiblat, nggak boleh sholat miring-miring atau nggak tahu arah kiblatnya. Kemarin saya sudah sampaikan, mau dia di hotel, villa, mau di rumah orang, mau dimanapun, tanya mana kiblatnya. Kalau di hotel lihat tanda panah, nggak ada, telepon resepsionis. Jangan sholat suka-suka kita. Ya udah deh, yang penting gue sholat kan. Sholatnya menghadap kemana? Kan menghadap kita ke kiblat. Kiblatnya Ka'bah, ya. Maka tanya, jangan sholat. Kalau udah dikasih tahu, udah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, ada yang ngasih tau, maaf bu, sholatnya salah kiblatnya. Ulang apa enggak? Ulang enggak? Jangan pakai beadat, enggak, gue udah kelar. Ya, nggak tahu, saya nggak tahu, udah dikasih tahu. Kecuali nggak taunya sampai pulang dan nggak ada yang ngasih tahu. Dia salah kiblat, nggak tahu, terus nggak ada yang ngasih tahu, dan dia nggak usaha juga nih, harusnya usaha pakai HP kayak kompas kayak apa, udah usaha kayaknya ke situ sih kiblatnya gitu ya, udah sholat, udah rapi semuanya, nggak ada yang ngasih sampai pulang. Apakah sholatnya dikodok? Enggak, karena nggak tahu. Ya dia udah usaha katanya kiblatnya ke situ. Tapi kalau udah salah, masih duduk di situ, masih rapi, sohibul bednya datang ke kamar, ya udah sholat, udah, ya ini salah kiblatnya. Ulang lagi, ya saya nggak tahu, udah rapi, udah dia. Ada yang begini? Ada banyak. Akhirnya enggak, saya udah kelar kalau rapi lagi ya situ mau telat ngasih taunya. Saya udah keburu rapi. Padahal nggak sah, tetap nggak boleh. Ulang nggak sholatnya? Ulang. Kalau dia nggak mau ulang katanya, saya udah kasih tahu padahal kiblatnya salah, tapi dia nggak mau ulang, urusan dia. Yang penting kita udah kasih tahu. Paham? Itu jadi syarat yang kedua adalah menghadap ke arah kiblat. Syarat yang ketiga dan yang sekarang akan kita bahas adalah diwajibkan menutup aurat. Ya, wajib menutup aurat. Aurat dari segi bahasa bermakna suatu kekurangan, sedangkan dari dalam bahasa fikih ya adalah sesuatu yang harus ditutupi dan haram dipandang. Ya, aurat sebelum masuk pada aurat sholat, aurat terbagi menjadi 4. Yang pertama, aurat laki-laki secara mutlak. Ya, ini aurat. Ngomongin aurat ya macam-macam, bukan hanya aurat sholat doang. Ya, aurat laki-laki secara mutlak, mau dia sama yang muhrim ke, mau sama yang bukan muhrim ke. Tahu ya Bu ya? Muhrim atau yang bukan muhrim. Ya, auratnya laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Ya, bahkan di dalam sholatnya pun laki-laki yang harus ditutupin itu dari pusar sampai lutut, nggak boleh ada yang kelihatan. Pokoknya aurat laki-laki secara mutlak, mau dia sama wanita yang muhrim, wanita yang bukan muhrim, ataupun dalam sholat, yang wajib ditutupin adalah dari pusar sampai lutut. Andai kata dadanya dia kelihatan, sholatnya pakai kos dalam doang sama celana panjang. Andai kata nih laki-laki sholat begitu, sah apa enggak? Sah. Ya, nih laki-laki sholat pakai baju kaos sama celana 7/8 di bawah lutut, sah apa enggak? Sah. Nih laki-laki sholat pakai celana doang, nggak pakai baju, sah apa enggak? Celana panjang di bawah lutut tapi nggak pakai baju, sah apa enggak? Tergantung pakai celananya sampai mana batasnya.
berarti hukumnya sah. Tapi kalau celananya pakainya di panggul sini kan banyak. Ya pakainya di bawah sini kan di bawah pusar berarti. Sah apa enggak? Enggak bisa. Ya jadi harus nutupin pusar sampai lutut. Dan yang sering terjadi pada laki-laki, tolong dilihat suaminya, tolong dilihat anak-anaknya, saudaranya yang lagi sholat. Bagi kaum laki-laki, yang sering terjadi adalah ketika mereka nggak pakai kaosnya tuh nggak rada panjang, ya, atau ini ketika mereka ruku atau sujud, yang suka kelihatan adalah bagian belakang. Nih, tarik sama aja, ya. Ini kalau tetap kelihatan sholat terus sujud, apalagi kelihatannya gede banget, bajunya sempit banget, ya, maka sholatnya batal nggak? Batal, nggak bisa. Nih hati-hati nih, ya, para suami-suami, para anak-anak, para ABG, ya siapapun anak laki-laki yang sholat, ya pakai celana jeansnya terlalu ke bawah, bajunya terlalu pendek. Jadi kalau dia ngangkat tangan aja kelihatan. Ya, gimana dia ruku, gimana dia sujud, diperhatiin, dibilangin. Kalau sholat hati-hati bang, ya, awas auratnya kelihatan. Yang lain-lain aman dah ketutupan, tapi yang itu tetap kelihatan, awas, gitu, batal nanti sholatnya. Paham? Ini bagi laki. Ya, jadi mau laki-laki sama siapa aja, mau sama saudaranya kayak mau sama tukang sayur yang perempuan kayak mau sama siapa aja, pokoknya auratnya dia yang harus tertutup adalah dari pusar sampai. Andai kata dia pakai celana pendek, apa celana sih namanya, boxer, ya, sholat pakai celana boxer boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah. Bukan hanya sholat aja, di depan wanita, di depan anaknya, di depan saudaranya pakai celana pendek di rumah boleh nggak? Enggak, aurat kelihatan, ya, dari pusar sampai lutut nih zaman sekarang, ya Bu, ya. Dari zaman dulu nggak ada orang cowok pakai celana pendek, zaman sekarang celana pendek-pendek pada. Ya, tolong ditegurin, itu aurat. Kalau mau pakai celana yang selutut aja, ya, bang tuh celananya pendek, aurat gitu, ya. Yang udah sih mah di rumah doang, walaupun sama kita di rumah sama ibunya sendiri, walaupun sama adiknya perempuan, ini aurat laki-laki mutlak. Mau sama yang muhrim atau yang non muhrim, tetap dari pusar sampai lutut. Jadi dia kalau pakai celana pendek boxer di depan ibunya, depan kita, ya, atau depan kakaknya, tetap aja kena dosa haram. Kita yang ngeliat juga dosa, ya. Jadi nggak boleh, tetap tegurin, kasih tahu pelan-pelan, ya. Udah dikasih tahu sudah berkali-kali, doain, ya, biar mereka berubah. Kalau suami lain aja ceritanya, nggak ada aurat, ya, bab suami beda, ya, nggak ada aurat di depan istri. Tapi ini kalau misalkan laki-laki yang lain, adik, kakak, saudara, paman atau siapapun laki-laki selain suami, anak, ya, paham sampai sini? Ya, jadi hukum tuh tetap ya hukum, mau apapun yang terjadi ya udah, kecuali dalam keadaan darurat, ya. Dia kecelakaan di pahanya, mau nggak tahu pahanya harus dibuka, dilihatin ke dokter lah. Kita juga gitu lahiran, kan dalam keadaan mau nggak mau darurat. Pengen nih dokternya perempuan bidannya, ternyata harus sesar, ternyata dokternya laki-laki, itu darurat mau nggak mau. Atau operasi bagian mana yang harus membuka aurat, ya sudah, ya. Cuman kan bukannya dalam setiap keadaan kita buka, dalam keadaan darurat, kan gitu, ya. Nah maka kalau memang dalam keadaan darurat boleh, tapi kalau nggak darurat nggak boleh, ya, mau laki-laki sekalipun. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya dulu mengenai laki-laki sebelum saya masuk kepada pembahasan perempuan yang lebih detail? Laki-laki jelas? Jelas? Nggak ada yang bingung? Lanjut. Ada? Laki-laki? Nggak, di sini perempuan semua ya. Nggak, maksudnya aurat laki-laki paham. Cuman simple, aurat laki kayak gitu loh. Oke, aurat wanita.
Ya, aurat wanita di dalam sholat. Apa Bu? Aurat wanita di dalam sholat. Seluruh kecuali muka dan telapak. Ada yang punya mukena nggak di sini? Saya mau pinjam. Ada? Oke. Yang palanya aja boleh pinjam. Yang digantung Mbak. Nah, minta tolong. Mutia. Satu aja sayang. Saya buat contoh aja. Ya, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, jadi semua harus ketutup rapi. Ya, nggak boleh ada kelihatan rambut sehelai, rambut yang suka nongol-nongol di belakang sini, yang suka dikuncir, yang suka dicepol, yang suka diapain rambutnya. Apalagi kalau dia lurus kan digulung begini ke atas. Nah, nusuk-nusuk tuh, itu nggak sah. Ulang kalau kelihatan. Ya, makanya harus pakai daleman. Kalau nggak mau pakai daleman, pakai kerudung, mau kena terus pakein kerudung dobelin dari luar atau pakai daleman. Kalau memang mau kenanya tipis. Kan kena sekarang semakin canggih tipis. Kalau bisa sekecil telapak tangan itu ada. Zaman dulu siapa yang ngalamin zaman dulu nggak ada mukena tipis-tipis, mukena yang gede-gede, putih-putih. Bahannya tebel-tebel, masya Allah orang zaman dulu. Ya, setangan-tangannya ada. Ya, emang zaman dulu semakin kesini semakin dikikis agama. Ya, nggak ada mukena warna-warni, putih semuanya. Ya, nenek-nenek kita kalau pada make ya mukena yang putih, mana ada tangannya di sini gitu ya, buat masukin gitu. Ya, rapi mukena dulu mah nggak kayak kita sekarang tipis banget. Kena angin aduh terbang. Ya, semakin tipis semakin kesini semakin rawan. Betul. Jadi hati-hati ya, kalau beli mukena harus hati-hati. Boleh tipis, jangan warna yang terang. Nerawang. Cari warna yang gelap biar nggak kelihatan warna kulitnya. Ya, boleh nggak apa-apa mukena parasut tapi harus hati-hati. Ya, rambut nggak boleh tetap kelihatan walaupun sehelai. Ya. Ada rambut sehelai keluar, apa hukumnya? Tergantung. Kalau emang dia pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duh ada rambut nih kayaknya, pas ditarik rontok, aman. Inilah pentingnya ilmu ya. Jadi kalau ditarik rontok, hukumnya aman. Sah apa enggak? Pas ditarik nyangkut, batal enggak? Walaupun sehelai. Jangan pura-pura cabut ya. Tadi enggak rontok, padahal dicabut sama dia. Enggak boleh, tetap enggak sah, batal. Apalagi yang segempel. Kan ada sholat aja nggak pakai ngaca, ya. Sampai rambutnya banyak di sini, bukan sehelai doang, banyak rambutnya. Iya, rambutnya banyak banget. Nah ini gimana sholatnya nggak sah, ya. Maka harus hati-hati, giliran mau jalan rapi ngaca, benerin. Giliran mau sholat asal-asalan aja. Sholat mau rambut kelihatan kayak mau mencong kayak mau gimana kayak nggak gitu juga. Mau ketemu Allah yang rapi, yang wangi, yang rapi nggak kelihatan. Bahkan kalau emang nggak ada kaca boleh tanya sama temennya, gimana kelihatan nggak rambut saya? Oh enggak aman. Gitu ya. Jadi rambut tuh hati-hati ya, itu. Jadi aurat ketika sholat adalah seluruhnya kecuali muka dan telapak. Muka tuh yang mana? Ibu-ibu muka yang mana Bu? Muka yang mana Bu? Batasnya mana batasnya? Dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari anak kuping kanan. Ini yang harus ditutupin sampai ke dagu. Ibu saya tanya, ya, ini apa?
Ini apa? Apa? Leher kan? Kenapa kalau pakai mukena masih di sini? Sedangkan ini dibilangnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Nggak ada leher, nggak ada. Jadi kalau pakai mukena harus ditutup sampai ke dagu, pinjam. Ya. Apa gunanya ada segitiga di sini? Di dalam mukena, tuh, perhatiin. Ini kepalanya. Di mukena sini ada segitiga. Ini gunanya buat apa? Buat nopang dagu. Ya kalau dia ke bawah nyari pentul, mana pentul ya? Mana ini? Ya kegedean. Coba dimajuin ke dagunya, muat. Jadi emang harus di dagu. Jadi nih di sini kalau makainya di sini kayak ibu, sah apa enggak? Nggak sah. Ya, nggak bisa, nggak sah. Pakai di sini nggak sah. Ini dagunya kelihatan. Ya, nggak bisa makainya di sini. Selama ini di mana? Senyum-senyum. Nggak bisa bu, besok-besok majuin di sini. Set, majuin. Ya, ditaruh di kan ibu taruh di leher di dagu. Dagunya kan beda-beda. Dagunya nggak kayak saya misalnya panjang. Ibu kan tergantung lah. Ya jadi emang harus taruhnya di dagu. Nggak boleh di leher. Nggak sah. Ya kayak gini udah. Ya. Kalau emang kiranya tipis boleh di dalam kerudung atau pakai ini dulu baru dilapisin kerudung. Boleh. Ya. Tapi ini ya bukan di sini, salah, nggak sah sholatnya nggak sah. Jadi harus maju, perhatiin, bilangin ke anak gadisnya, ke saudaranya, ke siapapun di sini, di dagu. Paham? Jelas? Ya, hati-hati sama rambut-rambut yang nongol dimanapun, dan hati-hati sama mau kena potongan kayak gini. Ya, mau kena potongan ini riskan, ya, riskan. Riskannya apa bu? Riskannya kalau dia nggak pakai baju tangan panjang. Karena kenapa? Ya, karena ketika dia Allah, nah ini takutnya kelihatan. Kalau dia pakai baju tangan pendek, pakai kemben, pakai apa, kelihatan ini begini. Kalau dia tangan panjang masih aman, ya. Kalau mau kena terusan kan mau nggak mau dia terus ke bawah nutup, ya. Kecuali kalau dia takbirnya dari dalam, Allah ini aman, ya. Tapi kalau takbirnya begini kan ada aja orang yang begini angkat tangannya, ya. Nah ini hati-hati nih, ya, karena kelihatan apalagi nggak pakai baju, nah tambah perak. Ya. Ada nggak? Ada. Sholat yang nggak pakai baju, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Sah apa enggak? Sebelum ada yang nanya, saya yang tanya. Ustazah, ada yang nanya, Ustazah sholat nggak pakai baju, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh aja asalkan mukenanya tebal, tidak terawang, mukenanya aman. Jangan mukenanya begini nggak pakai baju, Allah. Kemana-mana, ya hati-hati, nggak bisa kalau mau kena begituan, ya harus kenanya yang terusan kalau mau, gitu. Paham nggak? Tangan tuh batasannya mana, masih banyak yang salah mengenai tangan. Wajah udah jelas ya. Ini juga jidat nggak boleh ketutupan banget bu, jidat. Jangan pakai dalaman sampai tutupin jidat, nggak sah juga. Ada jidatnya ada gitu, jangan sampai nutupin, ya. Jangan pakai dalaman, nggak usah sampai terlalu berlebihan. Tangan tuh mana, ya? Dibilang wajah dan telapak tangan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab al-wajhu wal yadain. Yadain tuh yang mana? Ya al-kafain. Ya kafain itu yang ini nih, kaf. Depan belakang. Nih. Jadi depan punggung tangan ini boleh kelihatan nggak? Boleh. Wahatta kalian lagi umroh sekalipun
punggung tangan tetap boleh kelihatan, nggak harus ditutupin. Masih banyak yang punya pemahaman bahwa punggung tangan harus ditutupin. Enggak harus ditutupin. Yang harus, ya udah sebatas ini tulang nih, tulang. Ini, ya, ini boleh. Jadi kalau sholat pakai baju kayak gini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tinggal kalau saya emang suka melorot-melorot kayak gini, berarti saya pakai apa? Manset. Udah. Saya pakai kaos kaki, pakai kerudungan, misalkan saya jepit ininya, ya biar nggak kebuka. Terus saya lihat ada rambut apa enggak, atau saya double pakai cadar saya giniin, terus saya pakai manset. Aman nggak? Bisa nggak sholat? Bisa. Ya. Jadi sholat mau pakai warna-warni, pakai gamis kita boleh, Ustaz? Boleh Bang. Ya. Selagi nggak ada kotoran, nggak ada najis, nggak ada apa, aman-aman aja. Jangan juga jadi was-was. Jangan jadi was-was lah. Ya, enggak ini tadi baju saya habis buat jalan. Iya jalan emang kamu nginjek najis. Ya, kalau tapi kan nggak tahu sadar. Ya udah kan kita bisa lihat pakai mata, dilihat di sininya. Ya, di bawah baju ada nggak kotoran? Ya, nggak ada, cuma debu-debu doang. Ya sudah. Selagi nggak ada bau-bau yang gimana, nggak ada apa-apa ya aman, nggak apa-apa. Ya cuma kotor-kotor debu atau apa, bukan jadi najis. Paham? Ya, jadi aurat ketika sholat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangan harus terbuka. Ini juga. Ya maksudnya ketutupan sama mukena ya nggak apa-apa. Ya, kalau pakai yang mukena terusan berarti ya batasnya itu. Apa gunanya ada yang cincin-cincinan tuh Bu? Yang dalam sholat itu gunanya apa? Biar nggak melorot, jadi dikaitin di situ gitu, ya. Cuman masukin doang tuh jarinya begitu, ya biar nggak ininya tuh nggak turun-turun, gitu. Gunanya buat gitu doang, bukan harus menutupi, enggak, ya. Paham? Jelas aurat ketika sholat. Ada yang mau tanya dulu? Aurat wanita ketika sholat, ya. Rambut gimana? Boleh digerai atau harus boleh dicepol atau gimana? Rambut bebas. Ada yang nanya sama saya, Ustazah katanya saya mendengarkan katanya rambut itu nggak boleh dicepol, harus digerai gitu. Ya ketika sholat atau apapun. Enggak boleh saja. Bahkan menurut saya kalau digerai malah jadi riskan. Jadi keluar, jadi kemana mendingan dikuncir, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa kok di dalam fikih boleh-boleh aja, ya. Jadi mau rambutnya dicepol, mau digerai, mau diapain ya terserah, yang bebas, yang penting tidak terlihat aurat. Ada lagi yang mau tanya, ya? Pakai baju nggak pakai BH? Boleh apa enggak? Boleh dijawab apa para ustazah? Boleh nggak? Boleh, apa-apa. Ya, buat sholat boleh. Ayo jangan kan sholat di rumah aja suka pakai. Ya, nggak apa-apa. Intinya tidak terlihat aurat. Nggak apa-apa. Oh nggak pakai. Jangan kan cuma BH, saya bilang nggak pakai baju sekalipun juga nggak apa-apa. Yang penting tidak terawang. Nggak pakai celana pun nggak apa-apa. Ada nenek-nenek ditanyain kalau nggak pakai CD boleh nggak? Boleh aja. Sebelahnya ngomong pakai apa? Ada nenek-nenek kan pakai disautin tuh, ya. Maksudnya apa? Nggak pakai pun nggak apa-apa selagi kamu yakin nggak ada yang keluar, aman semuanya. Karena celananya kena najis atau apapun, saya mau buka celana nggak pakai celana, silahkan. Daripada kamu sholat pakai celana yang ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Ada lagi yang mau tanya? Kalau misalnya yang dikatakan berapa gerakan kita bisa batalin sholat. Misalnya kan kayak gini di kerudungan, terus masukkan misalnya ada rambut keluar dalam sholat. Terus kita ini katanya ada 3 kali gerakan. Oh iya benar, ya kalau memang rambut keluar gini, bagus pertanyaannya. Jadi gimana? Kalau memang rambut udah keluar dari awal dan baru sadar di akhir, maka hukumnya batal. Nggak pakai kita masukin lagi. Tapi kalau kayak baru Allahu Akbar lagi baca terus kayak kan mata kita suka kelihatan nih kayak ada apaan nih gitu ya.
benang kah apa rambut, ternyata rambut, langsung kita benerin. Tapi benerin nggak boleh, emang banyak gerakan 3 kali ya. Jadi angkat tangan langsung diinsret. Kalau jari yang bergerak ini nggak apa-apa, asal jangan ini tangan gede. Tapi kalau jari ini nggak apa-apa. Jadi angkat terus gini. Ini enggak, jangan gitu. Kalau dia masuk begini batal. Tapi kalau jarinya yang main ya, ininya tetap begini, ini tetap di sini, ininya doang ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi dirapiin. Tapi itu pun kalau baru kelihatan, kayak kaki nih, kayak pas sujud kayak seriwing, langsung sama dia ditarik, ditutup, nggak apa-apa. Tapi sama dia seriwing didiemin aja, sampai ke tahiyat, sampai ke salam didiemin aja, padahal kelihatan itu jempolnya, kelihatan kakinya, maka hukumnya batal. Tapi kalau sekiranya kayak ada angin langsung sama dia ditutup, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah lama batal hukumnya ya. Jadi kalau benerin pakai jari ya, jangan tangan tuh, jangan kebanyakan. Jelas? Jangan dalam satu rukun, nanti pindah rukun baru gitu. Nggak apa-apa. Dari diri lagi ngebenerin apa, nanti ruku benerin apa lagi, hitungannya satu lagi. Iya, pas sujud benerin kaki, duduk di antara 2 sujud lagi benerin kaki lagi, nggak apa-apa. Itu dalam 1 kali rukun. Maksudnya beda-beda rukun, tapi kalau dalam 1 kali rukun, dalam diri aja, dalam sujud aja udah gerakannya udah banyak banget, nah itu nggak boleh. Kalau sesekali aja masih nggak apa-apa. Ya. Oh iya, benar. Bagus pertanyaannya. Apakah semua mazhab auratnya ketika sholat sama? Beda. Kita punya mazhab 4. Mazhab bukan aliran ya Bu. Mazhab semuanya benar. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. 4 mazhab ini semua adalah mujahid dalam fikih dan semua benar. Dan bedanya apa? Setiap negara punya mazhabnya masing-masing. Kita Indonesia, Yaman dan sekitarnya mazhabnya adalah Syafi'i. Indonesia, Singapura, Malaysia, Yaman dan negara-negara daerah-daerah yang masih menggunakan mazhab Syafi'i pakai mazhabnya Syafi'i. Ada lagi Maliki. Maliki siapa? Saudi. Ya, Saudi itu pakainya Maliki. Terus Sudan pakainya Maliki. Ada lagi yang Hambali. Ya, Bangladesh, Pakistan, India, ya, dan Hanafi pun ada juga, ya. Nah mereka sholatnya kakinya kelihatan, yang mazhab Hambali. Jadi kalau melihat orang India, ya, orang Pakistan, orang mana-mana tuh kakinya suka kelihatan, mereka boleh. Ya jadi jangan heran, oh nggak sah nih sholatnya dia nih, kita aja nggak belajar, ya. Jadi ya udah nggak apa-apa deh. Kalau udah di sana nggak usah repot sama orang lain. Repotin diri kita aja. Nggak usah ngerepotin orang jalan. Orang lagi sholat mau jalan di depannya, kurang ajar banget ya. Ini gimana dong? Mau lewat mana lagi? Orang kan rame. Jadi mau nggak mau melangkahin, dimaklum-maklum. Kalau di sono jangan banyak protes. Dari gini hari kita bilangin. Ntar kalau ke sana jangan banyak protes, yang lihat gimana mulutnya diam aja. Ya, ada orang yang sholatnya kakinya kelihatan, mungkin ini orang India, orang Balang. Emang benar nggak apa-apa, mazhabnya mereka mah aman, sholatnya sah-sah aja. Ya, tapi kalau kita mazhab Syafi'i nggak, paham? Jelas? Jadi memang benar ada. Oke, ada lagi yang mau tanya masalah sholat? Iya, silakan. Ustazah, kan kalau sholat misalkan meja ya, saya diri Ustazah ya. Nih, tolongin ya Mbak. Ini kan meja nih. Terus kita kan mau sholat, ambil Quran begini. Bergerak berapa kali itu Ustazah? Boleh. Boleh, enggak itu gerak. sekali, enggak apa-apa. Ini. Ya. Udah Terus selesai, baca. taruh lagi. Ah. Nah, baru kita ruku gitu boleh. Itu hitungannya cuma 2. Oh, 2. 2, masih aman. Ya. Jadi sholat ada mejanya pakai Quran gitu ya. Kita ambil nih meja atau kita taruh di ketiak sini. Boleh. Ntar ngebetnya? Hah? Ngebet gitu kan kalau itu, kalau di ketiak.
Nggak bergerak-gerak kalau di ketiak. Gini, ya. Terus pas lagi ini buka gini, ini nggak banyak dia. Oh. Langsung set. Kan ini nggak apa-apa. Pergelangan tangan ini aman. Oh. Ya, yang nggak boleh nih yang ini nih. Jadi kalau cuman gini masih aman. Terus dibuka. Udah ada tandanya, jangan pakai di ngebet lah. Batal nih, ditandain dong. Kalau ada tandanya kan enak, ada pitanya kayak, ada tandanya kayak. Jadi nggak set, nggak pakai yang mana ya. Kelar udah batal. Ya, jadi boleh kalau cuma sekedar. Terus udah selesai taruh ruku, boleh. Taruh begini lagi boleh. Ada lagi, Bu dengar nggak Bu? Lagi sholat, kucing ganggu, dibukain pintunya. Sholat lagi. Ada aja ya. Kucingnya nakal katanya Bu. Kalau memang pintunya deket, ada baru nemu saya. Ini pintu sholat, ya terus kucingnya rese, ya mau masuk, terus sama dia cetek dibuka, boleh nggak? Boleh nggak apa-apa, ya. Jadi kalau cuma di sini, kalau pakai jalan dulu, itu kalaupun dekat, kalau emang terjangkau, kalau enggak, ya jelas. Biarin aja deh kucingnya mau ngapain, tungguin sampai kelar sholat. Sebenarnya nggak apa-apa, justru dengan dia warawiri jadi bikin kita nggak khusyuk. Oh duduk rapi, oh ini kepanasan nyari AC di kamar. Oh iya deh, yang tahu dia. Dia boleh pikirin amal sekalian nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau tanya? Iya silahkan. Lagi flu nggak apa-apa, nggak batal. Selagi bukan darah yang keluar, bukan mimisan, aman. Nggak apa-apa, bawa tisu juga. Tisu nggak apa-apa, kita bawa tisu nggak apa-apa. Gitu. Pakai mukena pun nggak apa-apa, nggak najis kok. Mukena dia nggak usah repot. Mukena dia, terserah dia mau ingus ya mau apa kayak. Ya jadi nggak apa-apa. Bukan najis, aman. Ada lagi tadi ya, silakan. Iya. Kalau sujud nanti ada pembahasannya sih sebenarnya, ya. Pas saat sujud tangan harus kelihatan katanya, ya. Ininya harus kelihatan saat sujud. Apakah benar yang harus terbuka adalah telapak tangan saat sujud? Tapi dia kelapis mereka nggak apa-apa begini, nggak apa-apa sah, ya. Bukannya harus kebuka begini, enggak, ya. Yang penting dia nempel, jangan sampai begini, jangan sampai kelapis. Tapi dia di bawahnya begini, ininya kelihatan ketika sujud. Jadi tangannya langsung nempel. Itu nanti ada pembahasannya. Ya. Nggak boleh. Iya, ke jidat juga gitu sama, ditarik. Jadi kalau apalagi mau kena yang apa, bukan hanya tipis, mau kena potongan, ya dia kalau Allahu Akbar kan gitu. Ya. Nah pas terbang jangan sampai dia ditarik, ya ditarik. Jadi sujudnya jidatnya nempel langsung ke sejadah, telapak tangannya nempel ke sejadah. Diputerin aja kantongnya Mbak, ya. Kantongnya aja yang muter, ya. Air kuping. Oh kemasukan, oh keluar air dari kuping, enggak najis, teman. Oke jelas masalah sholat. Ada lagi? Iya. Oh banyak, iya nih nggak jadi lanjut. Iya depan. Sebentar.
Kalau lagi sakit ya udah sebisanya, mukenanya pakai mukena sebisanya, menutup aurat dalam keadaan tidur pun sekalipun nggak apa-apa, ya. Jadi sebisanya tapi tetap menutup aurat, tetap menutup aurat. Dagu tetap dong, tetap semuanya, gitu. Walaupun dalam keadaan sakit. Sama-sama, lanjut belakang. Terus aja, kita lagi sholat, terus batuk kan? Batuk. Terus keluar reak gitu. Ada reaknya, maka gimana? Ketelan lagi nggak apa-apa, aman. Pasti yang ditanya itu, ya apa dong? Ya. Kalau mau dibuangnya kalau memang memungkinkan dia bawa tisu, buang ke tisu. Ya kalau emang nggak ada, terus mau dibuang kemana? Samping. Hah? Ambil tisu boleh, gimana caranya? Kalau tisunya deket sama kita atau kita kantongin nggak apa-apa. Tisunya udah kita kantongin, udah di sini, udah di mukena yang ada kantong tuh, ya masukin. Pas lagi batuk atau lagi flu, kita ambil, gitu, masukin lagi dalam kantong, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau nyari dulu tisu di mana itu, ya jadi nggak apa-apa. Pun andai kata nggak ada tisu, maaf, ditelan lagi pun nggak apa-apa. Dia bukan puasa. Kalau puasa udah keluar, dimasukin lagi batal. Kalau sholat nggak, beda hukum. Jelas? Sama-sama. Ya, silakan Bu. Sebentar sayang, satu dulu. Sedang sholat, bersihin. Ya, kalau lagi sholat terus bersin, habis bersin nggak sengaja ngomong alhamdulillah, maka gimana? Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kecuali kalau lagi baca fatihah, fatihahnya diulang. Ya, bisa lagi ar-Rahman, terus alhamdulillah. Ulang ar-Rahmanir-Rahim, nggak harus dari alhamdulillah, karena kan kepotong tuh. Ar-Rahman dia ngucap alhamdulillah, masa lanjut ar-Rahim nggak bisa. Ar-Rahmanir-Rahim gitu diulang. Ya, tapi kalau lagi dalam sujud, dalam ruku, dalam apa aman, boleh. Silakan. Ini saja kan kalau kita mau sholat tuh kan jempol kita kan bisa kayak gini. Jempolnya kenapa? Kalau misalnya ini sakit boleh nggak kayak miringin gitu? Kalau lagi apa? Sujud, tasyahud akhir. Kan jempol kita kan harus teguk. Oh. Kalau jempol kita lagi sakitnya misalnya tanpa ini boleh nggak? Iya. Lagi sholat, seluruh kaki, bahkan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Jadi nekuk. Begini. Karena kenapa ngadep kiblat? Jari tangan ngadep kiblat, jari kaki ngadep kiblat. Semuanya makanya nekuk. Kalau emang bisa nekuk, alhamdulillah. Gak bisa nekuk, usahanya lagi cantengan. Ya. Kaki lagi sakit atau apa, jari lagi sakit nggak bisa nekuk, maka boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ditekuk ya jarinya, maka dibiasakan untuk menekuk jari. Jangan begituin, ya, tapi harus didiriin dan ditekuk. Maksudnya jari-jarinya, kalau emang bisa, gitu. Jelas? Paham? Ada lagi? Ada apa lagi? Sholat pakai nikob boleh apa enggak? Bagus, sesuai dengan tema, ya. Katanya kan kalau sholat itu harus yang auratnya adalah seluruh wajah, seluruh tubuh kecuali wajah, dan kalau wajahnya tertutup gimana hukumnya? Pun saya pakai nikob, ya. Saya kalau sholat di tempat musola atau di masjid yang memang ada khusus perempuan, kenapa harus ditutup? Buka, ya. Ataupun di hadapan perempuan kayak gini, sesama perempuan, buka. Saya suka heran kalau udah majelisnya perempuan ada yang pakai cadar. Emang saya nggak pakai cadar, saya pun pakai cadar. Tapi kita sesama perempuan dibuka. Kecuali kalau sama laki-laki yang bukan muhrim, ya ditutup, kan gitu, menghindari fitnah.
Tapi kalau sesama perempuan dibuka. Dan kalau memang musola atau masjidnya ada tempat khusus buat perempuan, harus dibuka. Tapi kalau campur nggak ada tempat, maka dia boleh pakai nikob dengan syarat jidatnya nggak boleh ketutup. Ya, jidatnya nggak boleh ketutup. Kalau dia sholat jidatnya ketutup, maka sholatnya contohnya kayak saya. Saya pakai cadar mata ini, ya. Saya pakai ini gini, ya kan dulu. Jadi mata saya doang. Kalau saya sholat seperti ini, sah apa enggak? Berarti kalau saya sholat ini, kalau memang di tempat umum, saya kira ini banyak laki-laki warawiri, saya sholat ini. Jidatnya biasa. Jadi tetap kelihatan. Paham nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau jidat ditutup juga. Lagi? Jelas? Saya akan lanjut. Ada waktu? Masih. Oke. Itu adalah aurat wanita ketika sholat. Sekarang aurat wanita merdeka atau wanita di hadapan laki-laki yang bukan muhrim, ya, yang bukan muhrim. Ibu-ibu tahu kan yang bukan muhrim siapa, Bu? Yang bukan muhrim, coba sebutin yang bukan muhrim siapa? Ipar, benar. Sepupu. Sepupu, betul, bukan muhrim. Mertua muhrim, mertua jatuhnya kayak orang tua. Muhrim, walaupun udah cerai sekalipun, muhrim tetap. Salaman. Apa? Ipar, benar. Pokoknya ipar deh, ipar lagi. Kalau perempuan kita nggak masuk hitungan. Perempuan mah udah boleh, ya. Ponakan muhrim dong. Ponakan kita muhrim, ponakan suami nggak muhrim. Ponakan suami tuh nggak muhrim. Sepupu, ipar, suaminya bibi. Iya. Bukan paman langsung ya. Iya. Paham nggak? Paham. Suaminya bibi, suaminya tante kita. Ya kalau tante kita atau om kita langsung, paman kita langsung, muhrim. Ya, kakak adiknya ibu, kakak adiknya bapak yang langsung, muhrim. Tapi kalau kakak adiknya ibu yang perempuan, suaminya dia, paham nggak? Kagak muhrim. Ya. Maka aurat kita di depan dia, apalagi tukang-tukang bakso, tukang sayur, tukang paket, apa lagi? Anak angkat. Maka auratnya apa? Seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, ini nggak boleh. Bahkan ada dikatakan dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuhnya termasuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Ini menurut pendapat yang terkuat. Jadi pakai cadar ya harus gitu. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya jadi orang pakai cadar benar, bukan aliran yang nggak benar. Benar memang ada dalam mazhab menutup aurat secara sempurna, semuanya ditutupin. Ada lagi kalau emang pendapat yang bilang kalau memang nggak ada fitnah, ya sudah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi sama laki-laki yang bukan muhrim itu harus ditutupin, Bu. Wahai para wanita soleha, ada ipar di rumah, ada sepupu di rumah, itu tetap harus ditutup. Tetap harus ditutup. Ya Allah, Ustazah di rumah mulu. Dia warawiri tinggal situ. Kepek banget kalau kita pakai inian kerudungan. Gak bisa, hukum tetap hukum. Dosa tetap. Jadi gak bisa hukum nih. Ya, gak bisa ditolerir gitu, enggak. Ya, dia siapa? Sepupu kita, udah dari kecil sama kita Ustazah. Udah kita anggap mahram deh sama kita. Udah tahu kita gimana, dari ujung rambut sampai ujung kaki udah lihat. Contohnya, ya tetap aja nggak boleh. Sepupu ke, ipar ke, keluar dari kamar kalau emang ada dia berarti pakai kerudung. Pakai kerudung pakai bajunya pendek, ya.
Kerudung pakainya you can see ya, sama aja dong. Ya tetap aurat. Ya, pakai kerudung bajunya tangan panjang, pendek sampai ke lutut doang, sama aja. Ya dasarnya dasar pendek, kerudungan pakai, ya. Atau sama abang paket begitu bu. Paket keluar dia, bagaimana keluarnya? Tunggu bang, keluar gitu doang, ya. Pakai handuk begitu doang, tangan kemana-mana, leher kemana-mana, ya sama aja, aurat bukan? Aurat. Yang rapi habis dari sini udah tahu ilmunya, ya lebih baik lagi, lebih benar lagi ke depannya. Amin. Ya. Yang sabar, belum kelar. Semangat banget deh. Sepupu tetap aja. Tetap. Sepupu jatuhnya. Iya. Mau dari papa, mau dari ibu, sepupu. Jadi nggak boleh tetap. Laki-laki iya laki-laki, kalau perempuan mah nggak ada urusannya. Mau kelihatan nggak apa-apa sama dia. Ya, mantu muhrim. Mantu laki-laki, adiknya nggak bisa. Itu udah beda jalur. Yang boleh cuma mantu doang. Tuh mantu aja, atuk doang. Mantu laki udah dia doang, nggak pakai kakak, nggak pakai adik, nggak pakai bapaknya, nggak pakai semuanya. Tuh doang, ya. Selain dia berarti tutup. Besan datang besan mati. Mantu dong ya, udah deh mantu. Kalau mantu, tapi tetap nanti ada ya mana yang wajib ditutup. Tapi kalau mantu ya boleh rambut kelihatan, ya, tangan. Tapi kalau besan yang lain datang, ada yang laki datang, adiknya dia atau segala macam, rapi, harus tutup aurat, kerudungannya. Paham? Ya, ini berusaha. Emang nggak gampang bu, makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, megang agama di akhir zaman kayak megang batu bara, megang bara api arang. Panas nggak? Bisa nggak? Tapi harus nggak mau dipegang. Nggak gampang. Banyak godaannya, nggak kayak orang dulu mah rapi-rapi. Orang dulu bener-bener, dia di rumah aja kadang pakai jilbab, pakai rapi, ya. Kadang maksudnya rapi gitu. Kita semakin kesini, semakin buka-bukaan, semakin malas, semakin begini, ya. Zaman nih, ya maka harus hati-hati, ya. Jadi kalau udah tahu ilmunya, apalagi dipegangin ilmunya, benar-benar diamalin. Gitu. Jelas? Tunggu satu lagi sebelum waktunya habis. Aurat wanita di hadapan laki-laki yang muhrim atau di hadapan sesama perempuan muslimah. Nih, ya. Aurat wanita ya di hadapan laki-laki yang muhrim atau di hadapan wanita apa? Wanita muslimah. Dari mana? Pusar sampai lutut. Itu auratnya. Dari pusar sampai Lutut. Itu batasan apa tadi? Aurat perempuan. Batasan auratnya wanita terhadap laki-laki yang muhrim atau sesama wanita muslimah. Dari mana? Pusar sampai lutut. Pahami? Jadi, dengerin. Kalau sama laki-laki yang muhrim, paman, yang langsung ya, terus ponakan, kakak, adik, mertua, mantu, terus siapa lagi? Saudara sesusu. Jangan ngomong suami mah beda lagi, nggak ada aurat sama dia, ya. Terus
nakutin suami karena ini lagi ngomongin dari puasa sampai lutut. Beda lagi hukumnya ya. Sama laki-laki yang muhrim ya, hukumnya apa? Sama paman langsung itu dari pusar sampai lutut. Andai kata paman kita datang, mantu kita datang, atau ponakan kita datang yang muhrim gitu ya sama kita ya, kita nggak pakai sehelai baju pun di atas, mohon maaf nih, dengerin dulu hukum ya, nggak pakai sehelai baju, cuma nutupin dari pusar sampai lutut, kita tutupin. Apakah jadi dosa? Tidak, nggak dosa. Tapi ada malu, al-haya'u minal malu sebagian daripada iman. Tapi kalau mau bicara hukum, apakah dia dosa? Enggak. Ya, jadi kalau mau pakai ukensi ke, mau pakai kemben ke, ya sama muhrim, laki-laki yang muhrim, ya, tapi tutup sampai ke lutut, dosa apa enggak? Aman, boleh. Ya, atau sesama wanita, kita nih Bu, bukan ada hubungan saudara, saudaranya se-Islam, ya. Misalkan ke rumah ibu pakainya kemben dong, saya datang. Ya boleh apa enggak? Boleh. Ya nggak sopan, itu beda lagi, etika, adab. Tapi kalau bicara hukum ya gitu, ya. Nah dari pusar sampai lutut, oh cuma segitu doang Ustazah? Iya. Tapi pahamin, zaman sekarang ya orang banyak yang oh berarti gampang lah Ustazah, dibalik-balik. Yang atas ditutup, yang bawah dibuka. Itu yang jadi masalah. Atasnya rapi pakai kaos, atasnya rapi pakai dasar-dasarnya pendek sepaha. Ini boleh apa enggak? Walaupun sama anakmu di rumah yang perempuan sekalipun, walaupun kamu adik kakak sama-sama perempuan, nggak boleh. Ganti baju berdua lagi juga nggak boleh. Ini kan yang sering terjadi kayak gitu. Ya udah deh adik kakak gitu mah laki perempuan-perempuanan, ini nggak apa-apa deh. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Ya ini lagi lebih mandi lagi berdua. Nggak boleh. Kalau anaknya masih kecil, di bawah 4 tahun, masih belum paham, ya deh. Tapi kalau udah 4 tahun, udah 5 tahun, nih anak udah mulai paham Bu. Rame. Kalau udah mulai gede nih anak, udah mulai paham, ya. Apalagi sama yang beda jenis, jangan, ya jangan sampai yang sama beda jenis nanti dia nanya, dia melihat yang nggak baik dan lain-lain. Enggak gitu. Iya kalau masih setahun, 2 tahun nih anak masih kurang paham. Tapi kalau udah 3 tahun coba jangan, ya udah dia pipis duluan atau kita yang duluan gitu, atau dia duluan nanti kita yang tunggu ya di depan atau gimana. Wah kagak, kita nemenin dia masih nggak apa-apa, ya. Tapi dia untuk melihat kita nggak pakai baju dan lain-lain, usahakan tidak, ya. Jadi itu dari pusar sampai lutut itu harus dijaga, ya. Jangan sampai kelihatan. Ya, yang di rumah suka pakai celana pendek, pakai rok pendek, atau pakai dasar pendek, hati-hati. Mau sama anak sekalipun. Tidur, ya, pakai dasarnya panjang, abis itu ngablak ke atas. Tidurnya sama siapa? Kalau sendiri sih nggak apa-apa, suami sih nggak apa-apa. Ini ada rame-rame, sama kita nginep Ustazah di villa. Bangun-bangun, waduh, pahanya kemana-mana, pakailah celana panjang, gitu. Ya, ini apalagi ibu-ibu kalau mau wudhu, ya Allah belum nyampe kamar mandi nih udah ngangkat-ngangkat baju. Yang diwuduin yang mana, yang diangkat sampai mana? Takut basah Ustazah, belok nanti begini kan kaki, kenapa paha-paha kelihatan semuanya? Diangkat tuh semuanya. Ya, saya banget ini. Nah, inilah saya ngomong berdasarkan kenyataan pokoknya. Ya, kalau belum masuk kamar mandi udah diangkat aja, belum masuk udah kelihatan auratnya. Hati-hati, jangan gitu lagi. Sama yang sering terjadi, yang saya ingatkan, harus diingatkan. Kalau ke kamar mandi jangan
berdua, bertiga, mau dia lagi ziarah, mau jalan-jalan ke Anyer kemana. Aduh udah gak kuat nih di bus, mampir ke rest area, masuk rest area, berdua, tiga. Siapa tuh yang begitu? Saya rame kan. Bener apa benar? Ada, saya dijawabin juga sama ibu-ibu ustazah, sama-sama perempuan, saya tahu sama-sama perempuan, masa laki-laki juga? Kan enggak. Saya tahu sesama perempuan, tapi tetap aja ya ustazah sama, dia punyanya juga sama. Enggak gitu, nggak bisa. Hukum nih, ustazah nggak kelihatan, nggak mungkin kalau nggak kelihatan. Kan kita ke belakangan ustazah, bener nggak? Disautin saya sama ibu juga. Ustazah kan di belakangin ustazah. Saya tanya, iya di belakangnya nih nggak kelihatan, tapi pas ngambil gayung cepetan. Nggak kelihatan gayungnya. Kelihatan apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Gimana dong ustazah, udah kebelet nggak bisa. Satu-satu. Nggak boleh berdua-berdua. Tunggu, nggak terima pertanyaan. Saya lagi jelasin. Ya. Mau sama anak sekalipun nggak bisa, nggak boleh. Apalagi anaknya udah balik, nggak boleh. Ya. Jadi itu anaknya dulu. Aduh, saya kebelet kalau di jalanan tuh saya nggak kuat, nanti saya beser gimana? Pakai. Itu adalah solusi teramat praktis. Nggak ada yang tahu diem. Kita pakai pentas. Ayo deh duluan, silahkan. Padahal udah bocor. Tinggal kita bawa tuh di tas pempas baru, pempas lama buang. Kayak pempas baru aman nggak? Kelihatan nggak auratnya? Buru-buru apa enggak? Sentosa. Itu kalau lagi jalan, kalau emang orangnya beseran, nggak kuat, nggak nahan, pakai. Daripada akhirnya bleber, pipis, kena celana, kena mana, mau wudhu susah, mau sholat susah, najis kemana-mana, pakai itu, nggak apa-apa. Ya, jelas. Jadi mau sama anak, mau sama siapapun ke kamar mandi nggak boleh berdua lagi. Abis ini awas, nggak boleh. Ya, udah tahu hukumnya, masih aja ke kamar mandi berdua, bertiga, berempat. Nggak boleh. Hukum tetap hukum. Kalau mau ke kamar mandi bareng, misalkan di rumah, di mana gitu ya, ada tempat yang mau mandi bareng, misal segala macam, yang bawah tutup dari pusar sampai lutut tutup. Yang atas nggak mau pakai, silahkan, nggak apa-apa. Ya, jangan terbalik. Yang di atas tutup, bawah kebuka, nggak boleh. Paham? Jelas? Oke, tanya, boleh. Silakan, nanti mau nanya tadi apa? Ya. Ini lagi di rumah pipis di kamar mandi, nggak ketutup kamar mandi. Kenapa nggak ditutup? Buru-buru rapetin paling enggak. Masa ngablak ya begitu? Terus anak kebuka, anak lewat gimana? Apalagi kalau anaknya gede, aduh dosa. Sebenarnya siapa yang dosa? Kita dosa. Ya. Kalau anaknya masih kecil sih masih nggak apa-apa, langsung buru-buru ditutupin, ya langsung ditutup. Ada kali orang kamar mandi bener-bener ya. Kalau di luar sempat ditutup, kenapa? Mau nggak mau kebelet nggak kebelet tutup pintu, ya kan gitu. Tapi kalau di rumah juga harusnya kayak gitu ditutup. Tapi kalau emang buru-buru banget ya udah rapetin paling nggak, gitu. Kalaupun anak kecil yang lewat masih nggak apa-apa, tapi kalau yang gede yang lewat dosa jatuhnya. Ada lagi yang mau tanya? Iya, silakan. Apakah itu berlaku pada saat ya akhirnya sudah tidak menstruasi lagi?
Ya bagus pertanyaannya. Ya sebenarnya kan itu berlaku untuk kalau dia sudah balik. Ya kalau masih kecil kan belum hitungan. Tapi kalau udah berhenti nih headnya, kalau udah balik kan berarti head. Ya ini udah ada hukumnya. Terus kalau udah berhenti headnya, ketika dia menopause, apakah hukum itu berlaku? Ya berlaku sampai dia meninggal dunia. Sampai akhir hayat. Jadi dari dia awal head sampai dia tutup mata, itu hukum tetap berlaku. Sholat pun seperti itu, kewajiban dari dia mulai head sampai dia tutup mata, walaupun dia sudah menopause, sholat tetap, puasa tetap. Jadi semua hukum tetap berlanjut sampai akhir hayat. Jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya mengenai aurat wanita? Ya. Sholat sebenarnya ada babnya khusus nanti. Ya. Lewat dulu aurat. Ya, dapetin di luaran katanya kalau udah menopause buka rambut nggak apa-apa karena udah tua, tetap nggak usah. Tetap, ya, tetap aurat, gitu. Ya, bahkan orang yang sudah meninggal aja kalau bisa kita jaga auratnya. Orang yang udah meninggal kita tutupin, kan ada yang suka ngelayat, suka ngeliatin, apalagi laki-laki, tutupin auratnya, jangan pas hidup kita jaga, pas meninggal dibuka, nggak, tetap dijaga. Ya. Ini ada nanya, kalau sama Allah tapi dia bukan muslim gimana? Iya, ini saya mau bahas. Ya, kalau dia sesama perempuan tapi bukan muslim, maka auratnya mana? Ini terakhir yang saya mau bahas sebelum saya tutup. Ya, tadi aurat yang sudah bahas pertama aurat ketika aurat laki-laki, aurat perempuan ketika sholat, aurat perempuan terhadap laki-laki yang bukan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak. Aurat perempuan dengan laki-laki yang muhrim adalah dari pusat sampai lutut yang wajib atau aurat wanita sesama wanita muslimah apa? Dari pusat sampai lutut. Jadi nggak pakai kerudung, pakai bikini, pakai apa bebas. Ya. Sekarang kalau aurat wanita muslimah dengan non muslimah, wanita ya, bukan laki ya. Kalau laki seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan atas. Aurat sesama wanita tapi beda agama, apa hukumnya? Kita secara Islam auratnya adalah seperti bekerja di rumah sehari-hari. Bukan harus semuanya ditutup, enggak. Seperti di rumah bekerja sehari-hari, nyapu, ngepel, pakai kerudung enggak? Leher kelihatan enggak? Lengan ini kelihatan enggak? Di bawah lutut kelihatan enggak? Kelihatan, maka itu boleh. Ya, itu yang boleh kelihatan. Tapi biasanya kerja di rumah dada kita kelihatan enggak? Enggak, tetap kan kita pakai baju. Ya udah tetap ditutup. Ya, batasannya kayak kita pakai kaos dan terpendek deh, segitu. Terus tetap bawah tetap sampai lutut. Mau sama yang muslimah aja kita sampai lutut kok, apalagi yang nonis. Ya, jadi tetap sampai lutut. Jadi di rumah kalau ada teman, ada siapa gitu ya, ke itu terus dia pakai nggak pakai kerudung, terima tamu boleh nggak kalau dia perempuan? Boleh, nggak apa-apa. Ya nggak pakai kerudung, dia pakai daster doang gitu ya, dasternya di bawah lutut, aman, nggak apa-apa. Saya pun gitu, sempat pas lagi di bandara gitu ya, saya lagi mau jalan, terus saya ke kamar mandi, lagi buka kerudung, lagi benerin kunci saya kok kendor gitu ya rambut. Akhirnya saya lagi benerin, masuk biarawati dengan salibnya gede banget, sih kaget. Gede banget salibnya itu ya, apa kalung salibnya, waduh gede banget. Saya lagi buka kerudung, ya udah saya nggak bilang nggak apa-apa ya, sesama wanita gitu. Jadi ya udah biarin aja, terus saya benerin kerudung, saya hapus kalungnya, terus saya udah rapi pakai cadar keluar gitu. Itu adalah aurat kita sesama non muslimah, sesama perempuan yang bukan muslim. Jelas? Paham? Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Insyaallah pembahasan selanjutnya mengenai saya akan membahas, masih ada aurat sedikit, syarat-syarat penutup aurat.
seperti apa. Kemudian barulah kita membahas mengenai najis, cara menghilangkan najis. Ya, wallahu a'lam. Fatihah dulu. Hadratin Nabi bisa Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'arafna wa annana asrafna 'ala al-lagha ashrafna fatub 'alaina tawbatan taghfir li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه التهدي وآله وصحبه على والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا لله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى
فاح المسك فاح لما ذكر